Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam proses perkuliahan pertama kita yang kita awali dengan pertemuan online, tidak melalui tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kampus kita dalam proses tatap muka. Alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Mari kita bersama-sama membaca doa, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan silabus yang akan kita gunakan selama 1 semester ini, yang itu silabus metodologi penelitian pendidikan 1. Metodologi penelitian pendidikan 1 semester ini pihak kampus STAI Diniyah Pekanbaru mengamanahkan kepada saya untuk mengampunya. Perbedaan silabus ini jika dengan silabus yang tahun kemarin adalah jika tahun kemarin saya mengajarkan metodologi penelitian pendidikan 1 itu cara membuat proposal, bagaimana cara membuat proposal kualitatif, kuantitatif, PTK. Kalau untuk tahun ini metodologi penelitian pendidikan 1 saya ajarkan bagaimana cara membuat skripsi. Jadi bukan proposal lagi tapi skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 5 untuk penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan. Artinya semester 5 ini akan kita kupas tuntas bagaimana cara membuat skripsi penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan. Untuk semester 6 nanti kita kupas tuntas bagaimana cara membuat proposal dan skripsi penelitian kualitatif dan campuran. Bapak dan Ibu, pertemuan kita sama dengan semester sebelumnya, sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 kali itu satunya adalah UTS, ujian semester, dan satu lagi adalah ujian semester. Mata kuliah ini terdiri dari dua SKS dan capaian pembelajarannya bisa kita lihat bersama-sama agar mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis penelitian kuantitatif, mengetahui berbagai metode penelitian kuantitatif, dan merancang sebuah penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan kelas. Sesuai dengan saya sampaikan tadi di awal, kita berbicara tentang 2 hal saja, penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan. Karena kita berada di dunia pendidikan, maka penelitian tindakan yang kita gunakan adalah penelitian tindakan kelas. Bahan kajiannya ada 7. Bahan kajian ini adalah kira-kira materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, ada 7. Pengantar penelitian, merencanakan penelitian, landasan teoritis, pendekatan penelitian, metode penelitian kuantitatif, lalu teknik analisis data, kesimpulan, dan saran. Nih, kalau kita lihat adalah dari bab 1 merencanakan penelitian sampai pada bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, ini yang kita kupas tuntas bagaimana cara membuat proposal dan cara membuat skripsi kuantitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian tindakan. Mari kita lihat silabusnya. Pertemuan pertama itu saya rancang kita memahami silabus dan RTS yang sekarang kita lakukan. Pertemuan kedua materinya pengantar penelitian. Ini indikatornya konsep penelitian dan pendekatan kuantitatif. Ini materi besarnya, ini submaterinya. Kalau kita lihat ini individu dan tugas, dan di sini tanya jawab dan diskusi. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, perbedaannya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada tugas. Pertemuan pertama tanya jawab, mind map dan diskusi. Ini menyimak penjelasan dari dosen. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini masih menyimak penjelasan dari dosen. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat pada pertemuan ke-7 diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok berarti Bapak dan Ibu silakan bentuk kelompoknya. Lalu materinya mana? Materi besarnya metode penelitian kuantitatif, submaterinya penelitian deskriptif. Artinya buatlah makalah penelitian deskriptif dan buatkan PowerPoint-nya. Nanti presentasikan.
Mengenai bagaimana cara presentasinya kita bicarakan nanti teknisnya di kemudian hari, apakah masih proses online atau tetap muka, kita lihat kondisi di lapangan. Ini kelompok, berarti kelompok pertemuan ke-7 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok. Materinya penelitian tindakan, penelitian komparatif, penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian deskriptif. Nah, silakan nanti Kosmanya membentuk teman-temannya menjadi 5 kelompok, di mana kelima kelompok tersebut membuat makalah dan membuat PPT atau PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Buku sumber utamanya adalah buku saya, ya boleh dilihat daftar pustaka yang ke-7. Sumber utamanya buku saya yang desain penelitian pendidikan kuantitatif. Buku sekunder silakan cari di perpustakaan atau buku pegangan Bapak dan Ibu. Artinya jika materi itu dianggap kurang dari buku saya, silakan ditambahkan dari buku-buku yang lain. Pada pertemuan ke-12 kelompok dan pertemuan ke-13 saya ambil alih kembali, yaitu menyimak penjelasan dari dosen sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, ini kira-kira silabus kita dan buku-buku referensinya ini silahkan dicari kalau Bapak dan Ibu mau. Tapi sebagai saran saja, Bapak dan Ibu silahkan baca buku saya. Insya Allah di sana sudah ada referensi-referensi yang saya sampaikan di sini. Kira-kira ini saja yang ingin saya jelaskan mengenai silabus. Saya ulangi kembali bahwa metodologi penelitian pendidikan 1 ini kita berbicara tentang 2 hal saja, penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan kelas. Kita masuk ke materi Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi pertemuan kita. Metodologi penelitian pendidikan. Sesuai dengan silabus tadi, pertemuan kedua itu kita akan bicara tentang pengenalan tentang penelitian. Nah, ini saya sampaikan tadi buku pegangan saya yang sudah ber-ISBN, alhamdulillah telah terbit. Buku ini saya buat berkolaborasi dengan dosen PIAUD, Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah itu adalah dosen PIAUD yang juga mengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di PIAUD, karena PAI dan PIAUD sama-sama pendidikan, jadi saya berkolaborasi dengan beliau menulis buku metodologi penelitian pendidikan, sehingga antara anak PAI dan PIAUD metodologinya sama. Buku ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara menghubungi saya, atau nanti boleh baca PDF-nya saya share secara gratis kepada Bapak dan Ibu di Google Classroom. Jadi PDF-nya silakan diambil nanti di Classroom atau saya kirim lewat Kosma. Bapak dan Ibu, saya lanjut. Sedikit saya sampaikan, ini barangkali hanya sebagai gambaran saja untuk memotivasi diri kita. Saya dari Januari sampai September 2020, alhamdulillah mampu membuat 4 buku ber-ISBN. 2 diantaranya buku analisis. Pertama, analisis data yang sudah Bapak Ibu pegang kemarin, alhamdulillah sudah terbit edisi revisinya. Lalu yang kedua, buku desain penelitian pendidikan tadi, yang tadi barusan Bapak Ibu lihat. Yang ketiga itu buku yang kemarin menang saya di IAIN Parepare, alhamdulillah telah terbit. Dan yang keempat itu buku yang di UCA Aceh, Universitas Sia Aceh, dalam proses terbit. 1 hak kekayaan intelektual, yaitu dari buku analisis data yang semester kemarin. 3 artikel jurnal yang terbit di jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Artinya jika kita ingin menulis terutama tentang bagaimana sebuah penelitian, sebenarnya kalau kita fokus, insya Allah dalam waktu singkat bisa selesai. Ingat Bapak dan Ibu, sebuah penelitian itu butuh yang namanya sebuah kefokusan atau butuh keseriusan dalam pembuatannya. Jika kita serius, insya Allah kita bisa. Kita mulai. Apa itu penelitian? Kita lihat
karena judul mata kuliah kita metodologi penelitian pendidikan. Nah, ini saya sampaikan kenapa metodologi penelitian pendidikan, karena kita orang pendidikan. Artinya buku-buku Bapak Ibu yang Ibu baca haruslah buku-buku metodologi penelitian pendidikan. Jangan Bapak Ibu baca metodologi penelitian sosial, itu beda lagi. Antara metodologi penelitian pendidikan dengan metodologi penelitian sosial itu berbeda. Jadi nanti carilah buku-buku metodologi penelitian pendidikan jika ingin membaca buku tambahan di perpustakaan. Kita lihat penelitian itu berasal dari bahasa Inggris, riset, yang sering kita kenal dengan research. Artinya itu kembali, search itu mencari, ya berarti penelitian berarti mencari kembali, yaitu mencari fakta-fakta baru yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Kalau kita lihat pengertian penelitian itu sendiri adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan sebuah jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama kegiatan ilmiah, yang kedua menemukan jawaban atas permasalahan. Nah, kegiatan ilmiah itu tentulah kegiatan yang di dalamnya didasari akan teori-teori yang bersifat ilmiah dan untuk menemukan sebuah jawaban atas permasalahan. Jadi kalau ingin Bapak dan Ibu ingin membuat sebuah proposal, awalilah dengan mencari sebuah permasalahan, tidak diawali dengan mencari sebuah judul. Judul itu terlahir dari permasalahan, bukan judul dulu baru cari permasalahan, itu terbalik. Itu namanya cari-cari masalah. Yang benar itu adalah kalau kita temukan permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, maka kita bisa membuatnya menjadi sebuah judul. Lanjut, ada dua model berpikir dalam sebuah penelitian, yaitu berpikir deduktif dan berpikir induktif. Berpikir deduktif ini berangkat dari kebenaran umum mengenai fenomena teori, ya, berangkat dari teori lalu berakhir pada hipotesis, atau berangkat dari teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berangkat dari teori dan menggeneralkan teori tersebut menjadi sebuah fenomena atau sebuah prediksi. Ini kalau boleh saya simpulkan, ini adalah sebuah pola pikir penelitian kuantitatif. Jadi pola pikir penelitian kuantitatif itu berangkat dari teori, lalu hasil akhirnya adalah menyimpulkan hipotesis. Saya contohkan berpikir deduktif. Contohnya ada teori motivasi belajar dan teori hasil belajar. Ada teori motivasi dan ada teori hasil belajar. Yang selalu dilakukan oleh para peneliti adalah dia ingin melihat benarkah anak yang memiliki motivasi tinggi, hasil belajarnya juga tinggi. Dari teori-teori motivasi, kita tahu teori motivasi itu ada dua, motivasi dari luar, ekstern, dan motivasi dari dalam, intern. Lalu penelitian yang dilakukan biasanya melihat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, melihat hubungan motivasi terhadap hasil belajar, lalu seberapa besar sih pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Itu dilakukan oleh para peneliti, dan berpikir itu disebut dengan berpikir deduktif. Lalu kita lihat berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori. Ini berpikir induktif ini adalah berpikir penelitian kualitatif. Nanti di semester 6 kita perdalam lagi. Artinya, Bapak dan Ibu, jika menemukan permasalahan di lapangan, saya contohkan, misal siswa kurang memahami materi yang kita sampaikan, lalu siswa lebih banyak bermain. Nah, itu berdasarkan hasil observasi, kita temukan hal-hal tersebut, maka berpikir tersebut adalah berpikir induktif, dan itu biasanya penelitiannya adalah penelitian kualitatif.
Secara umum langkah-langkah penelitian dimulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah, melakukan studi kepustakaan, merumuskan hipotesis, dan desain dan menentukan desain dan metode penelitian, menyusun instrumen, menganalisis data, menginterpretasi temuan, membuat kesimpulan dan merekomendasi. Semua langkah-langkah ini akan kita pelajari di satu semester ini, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai kepada menarik kesimpulan. Dan langkah-langkah ini akan kita pelajari step by step untuk penelitian kuantitatif. Sekarang kita lihat, ada buku-buku yang beredar di luar itu, judulnya metodologi penelitian pendidikan, ada judulnya metode penelitian pendidikan. Nah, kita lihat apa sih bedanya metodologi dengan metode. Ketika kegiatan di lapangan atau praktek penelitian terus digabungkan dengan metode dan teori, maka akan membentuk sebuah metodologi. Artinya metodologi itu adalah kegiatan Bapak dan Ibu mengumpulkan data, lalu mencari metodenya, dan mencari teorinya. Ketika tiga hal tersebut digabungkan menjadilah metodologi, ya, yang merupakan rencana bagaimana penelitian dilakukan. Ini disebut dengan metodologi. Lalu yang benar yang mana? Yang benar itu adalah metode penelitian pendidikan kuantitatif kalau untuk sebuah buku. Tapi ini tidak perlu kita perdebatkan. Yang jelas Bapak dan Ibu membaca buku metodologi ataupun buku metode, carilah judulnya yang berkaitan dengan pendidikan. Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif atau metode penelitian pendidikan kuantitatif itu sama saja. Yang jelas jangan baca buku metodologi penelitian sosial, itu berbeda. Yang berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi berulang-ulang bahwa kita semester ini hanya mempelajari dua hal, penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan kelas. Kita kenal dulu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu menganut paradigma positivisme, ya, paradigma positivisme. Lalu penelitian kuantitatif itu ditandai dengan pendekatan deduktif tadi yang saya sampaikan, berpikirnya dari teori lalu membuktikan hipotesis. Itu disebut dengan penelitian kuantitatif, pola pikirnya. Lalu pendekatan kuantitatif, ya ini menurut Creswell, salah satu di mana investigasi terutama menggunakan klaim post positif untuk mengembangkan pengetahuan, yaitu pemikiran sebab dan akibat, pengurangan variabel dan hipotesis dan pertanyaan tertentu, penggunaan pengukuran dan observasi dan pengujian teori, menggunakan strategi penyelidikan seperti eksperimen, survei, dan mengumpulkan data pada instrumen yang telah ditentukan sebelumnya yang menghasilkan data statistik. Masih ingat semester kemarin bahwa penelitian kuantitatif pengolahan datanya menggunakan aplikasi atau lebih banyak menggunakan rumus-rumus statistik, ya. Nanti kita lihat sepintas lagi pada pertemuan berikutnya, mengulang kembali analisis data penelitian pendidikan kuantitatif. Saya lanjut. Oke, ternyata habis Bapak dan Ibu. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa penelitian pendidikan kuantitatif itu adalah pendidikan yang berpikir secara deduktif, yaitu berangkat dari teori dan menghasilkan sebuah hipotesis, membuktikan sebuah hipotesis. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya, penelitian kuantitatif ini paradigmanya positivisme, dan penelitian kuantitatif ini banyak jenisnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Hanya dua hal itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan di classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.